saya Nazizal Sabila Ahadi dari kelas 3C, program studi akuntansi Universitas Hairun Ternate. Jadi teman-teman, di video sebelumnya itu kan saya udah menjelaskan tentang pengertian, terus prinsip dasar perbankan syariah seperti larangan riba, gahrar, masyir, dan juga setara sistem bagi hasil yang menjadi ciri khasnya. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut membahas lebih dalam lagi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Mulai dari bagaimana sejarah berkembangnya, terus juga bagaimana penerapannya itu di lapangan, terus juga apa saja tantangan yang dihadapi, terus juga peluangnya itu apa aja, sampai bagaimana inovasi teknologi pun ikut memperkuat sistem ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke awal mula dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kalau kita tengok ke belakangan ini, sistem perbankan syariah di Indonesia itu mulai dikenal sekitar awal tahun 1990-an. Nah, sebelumnya itu di Indonesia ini tuh kita masih nerapin berbasis konvensional yang menggunakan sistem bunga. Padahal kan sebagian masyarakat Indonesia ini tuh beragama Islam dan ingin bertransaksi dengan cara yang sesuai syariat. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan inilah yang akhirnya melahirkan Bank Muamalat atau BMI pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Nah, pendiri Bank Muamalat ini merupakan hasil kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia atau MUI, terus pemerintah dan pengusaha muslim. Teman-teman, tujuannya itu sederhana, yaitu menyediakan alternatif layanan keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Teman-teman, meskipun pada awal berdirinya si Bank Muamalat ini banyak menghadapi tantangan. Nah, tantangan utamanya itu ada di sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Terus, namun si keberadaan Bank Muamalat ini itu menjadi titik awal bagi pentingnya perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia ini. Titik balik berikutnya terjadi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan Bank Indonesia menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, teman-teman, sejak saat itu bank konvensional tuh mulai membuka unit usaha syariah atau UUS seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, teman-teman, perkembangannya itu tuh semakin kuat ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perkembangan syariah. Undang-undang ini itu menjelaskan tentang menjadi payung hukum utama bagi sistem keuangan syariah di Indonesia. Di dalamnya diatur dengan jelas bagaimana bank syariah beroperasi, terus sistem pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan landasan hukum tadi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah itu semakin tinggi. Nah, jadi dari situlah bank syariah tuh mulai berkembang pesat. Terus pada tahun 2021, 3 bank syariah besar milik BUMN yang tadi itu kayak BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu tuh mereka tuh resmi gabung menjadi satu sebagai Bank Syariah Indonesia atau dikenal sebagai BSI. Teman-teman, kita masuk ke struktur dan jenis-jenis lembaga perbankan syariah.
Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia ini tuh terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu Bank Umum Syariah Indonesia atau BUMS. Nah, Bank Umum Syariah Indonesia ini adalah bank yang beroperasi sepenuhnya dengan prinsip syariah. Bank jenis ini memberikan layanan lengkap seperti tabungan, deposito, pembiayaan usaha, dan investasi berbasis syariah. Nah, contohnya tuh seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selanjutnya kita masuk ke unit usaha syariah atau UUS. Nah, unit usaha syariah merupakan cabang atau divisi dari bank konvensional yang menyediakan layanan keuangan syariah sesuai sistem. Nah, sistem administrasinya ini tuh masih terhubung dengan Bank Indo, tetapi produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat Islam. Selanjutnya, kita masuk ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini tuh dia berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil dan menengah, terutama di sektor UMKM. Nah, teman-teman, skala operasionalnya pun memang kecil, tetapi perannya itu pun sangat membantu perekonomian masyarakat di bawah. Ketiga jenis lembaga yang tadi itu beroperasi berdasarkan prinsip yang sama, yaitu tidak menggunakan bunga, menerapkan sistem bagi hasil, dan memastikan semua transaksi itu halal dan transparan. Oke, sekarang kita lanjut ke dasar hukum dan pengawasan lembaga syariah. Perbankan syariah di Indonesia tidak bisa berjalan tanpa dasar hukum yang kuat. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dasar utamanya itu adalah Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2004. Selain itu, ada juga lembaga yang berperan penting dalam pengawasannya, yaitu ada Dewan Syariah Nasional, terus ada juga Majelis Ulama Indonesia. Nah, lembaga ini itu menetapkan fatwa untuk memastikan bahwa semua produk dan aktivitas bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, menentukan apakah akad yang digunakan benar-benar sudah halal dan tidak menggunakan unsur riba ataupun gharar. Nah, Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini, setiap bank itu tuh harus mempunyai si DPS ini. Nah, DPS ini pun bertugas sebagai memantau dan memberi saran agar kegiatan operasional si bank syariah tadi itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan atau sering kita dengar tuh dengan OJK dan Bank Indonesia. Nah, kedua lembaga itu tuh mengawasi dan mengatur kegiatan keuangan secara umum, termasuk dalam memastikan stabilitas sistem perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya sistem pengawasan berlapis ini, masyarakat pun bisa merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan layanan bank syariah. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke penerapan praktik perbankan syariah di lapangan. Dalam praktiknya, bank syariah tuh menyediakan berbagai produk dan layanan, tetapi dengan cara kerja yang berbeda dari si bank konvensional. Misalnya, untuk tabungan, terus deposito, itu bank syariah itu dia menggunakan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini tuh merupakan kerjasama dan bagi hasil antara nasabah atau pemilik dana dengan bank yang mengelola dana. Nah, terus keuntungannya gimana?
keuntungannya itu dibagi dua dengan si nasabah ini sesuai kesepakatan dari awal. Itu. Terus untuk pembiayaan usaha, ini mereka menggunakan akad musyarakah atau murabahah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menggunakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Nah, sementara dalam murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang jelas di awal tadi. Jadi sesuai kesepakatan keduanya. Selanjutnya, kalau misalnya untuk sewa dan pembiayaan aset, ini tuh menggunakan akad ijarah. Contohnya untuk kendaraan, alat berat, atau properti, itu nasabah bisa menyewa aset dari bank, lalu di akhir masa kontrak, si nasabah ini bisa membeli jika disepakati. Nah, selain itu juga, bank syariah ini tuh mempunyai produk-produk sosial seperti pengelolaan zakat, terus infak, wakaf produktif. Nah, ini yang tadi produk sosial ini tuh digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga punya misi sosial untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke perkembangan dan pertumbuhan pasar. Secara statistik, pangsa pasar modal syariah di Indonesia ini memang masih di bawah si bank konvensional, tetapi pertumbuhannya tuh terus meningkat setiap tahun. Menurut data OJK, itu aset perbankan syariah itu dia terus tumbuh hingga mencapai lebih dari 700 triliun pada tahun-tahun terakhir ini. Nah, Bank Syariah Indonesia itu menjadi motor utama untuk mendorong pertumbuhan ini, disusul oleh beberapa bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS yang berkembang pesat di daerah. Nah, selain dari sisi aset tadi, jumlah nasabah pun ikut meningkat, terutama di kalangan anak muda. Nah, hal ini tuh karena bank syariah tuh nawarin layanan digital yang mudah diakses, seperti teman-teman tahu mobile banking syariah. Nah, itu terus ada juga fintech berbasis syariah. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tantangan dalam praktik perbankan syariah. Walaupun si potensinya bank syariah ini besar, bank syariah tuh masih menghadapi sejumlah tantangan penting. Nah, beberapa di antaranya itu adalah seperti kekurangan literasi dan pemahaman masyarakat. Nah, ini tuh masih banyak yang belum tahu apa bedanya sistem syariah dan sistem konvensional. Kadang tuh orang tuh berpikir ya kalau bank syariah tuh padahal tuh sama aja gitu loh, sama kayak bank konvensional. Padahal tuh aslinya tuh berbeda. Dari kalau kita lihat dari segi prinsipnya pun berbeda. Selanjutnya kita masuk ke kurangnya inovasi produk. Nah, produk syariah ini tuh masih dianggap terbatas atau kurang fleksibel dibandingkan si bank konvensional tadi. Padahal seiring perkembangan zaman, inovasi produk syariah jadi hal yang penting. Tantangan ketiga yaitu ada sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Industri ini tuh butuh tenaga ahli yang paham tentang ekonomi syariah dan keuangan modern sekaligus. Jadi jumlahnya tuh sekarang tuh masih sedikit, belum sebanding dengan kebutuhan.
Selanjutnya kita masuk ke tantangan yang keempat, ada persaingan dengan bank konvensional besar. Bank syariah itu harus bisa bersaing dengan bank konvensional dari segi pelayanan, teknologi, dan efisiensi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariahnya. Oke teman-teman, oke, sekarang itu kita lanjut ke peluang dan potensi untuk kedepannya. Meskipun tadi tantangan-tantangan tadi yang udah saya sebutin, bank syariah tuh masih memiliki peluang sangat besar di Indonesia. Ada beberapa alasan kuat kenapa sistem ini punya prospek yang cerah. Yang pertama, ada mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Artinya, potensi pasar untuk produk keuangan syariah ini tuh masih sangat luas di Indonesia. Yang kedua, kesadaran masyarakat di Indonesia tuh udah mulai meningkat. Sekarang tuh di Indonesia tuh banyak orang yang mulai peduli tentang keuangan yang halal dan beretika. Selanjutnya, kita masuk ke yang ketiga, dukungan penuh dari pemerintah melalui KNEKS dengan OJK. Pemerintah ini tuh aktif mengembangkan ekonomi syariah nasional. Kita masuk ke yang keempat, yaitu perkembangan teknologi digital. Teman-teman, dengan adanya si fintech syariah, terus layanan digital, ini semuanya tuh membuat sistem si perbankan syariah ini tuh menjadi semakin inklusif dan modern. Jadi, dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, bank syariah itu bisa memperkuat posisinya bukan hanya sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi sebagai pilar utama perekonomian nasional di Indonesia. Tapi bukan hanya di Indonesia aja sih, semoga di luar negeri pun bisa. Selanjutnya, kita masuk ke peran teknologi dalam praktik perbankan syariah. Kehadiran teknologi digital memberikan dampak besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia sekarang. Layanan keuangan syariah bisa diakses dari mana saja dan bisa pun lewat smartphone. Nah, beberapa inovasi penting itu diantaranya ada aplikasi mobile banking syariah. Nah, si aplikasi mobile banking syariah ini tuh yang memudahkan transaksi halal tanpa kita harus jauh-jauh ke bank. Selanjutnya itu ada fintech syariah seperti Amanah Alami atau Investri Syariah. Nah, dari ketiga ini tuh dia menyediakan pembiayaan digital bagi UMKM. Selanjutnya ada platform zakat dan wakaf online. Nah, biasanya ini tuh yang bikin masyarakat bisa beramal lebih cepat dan transparan. Dari yang saya sebutin tadi itu, semua ini tuh menunjukkan bahwa perbankan syariah bisa tetap modern dan kompetitif tanpa menghilangkan nilai-nilai syariat Islam. Oke teman-teman, sekarang itu kita masuk ke contoh nyata. Mungkin teman-teman udah pada tahu, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, pada tahun 2021 itu pemerintah menggabungkan 3 bank syariah milik BUMN menjadi satu entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia. Nah, tujuan si Bank Syariah Indonesia ini tuh memperkuat daya saing dan efisiensi industri syariah nasional. Teman-teman, sejak berdirinya BSI ini tuh udah menjadi pemain utama di sektor perbankan syariah. Mereka melayani jutaan nasabah di seluruh Indonesia, terus juga menyediakan produk pembiayaan rumah, modal usaha, terus juga
ada digital banking berbasis syariah. Selain itu, bank syariah juga mendukung aktivitas program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pembiayaan UMKM dengan ukuran dan jangkauan yang luas. Sekarang tuh BSI itu menjadi simbol keberhasilan praktik perbankan syariah di Indonesia. Jadi ini tuh merupakan sebuah bukti lah bahwa sistem keuangan berbasis Islam itu bisa maju dan bersaing secara global. Dari pembahasan yang tadi, kita semua tuh bisa simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia itu sudah mulai berkembang pesat dan mempunyai masa depan yang cerah. Dari awal berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991, terus hadirnya Bank Syariah di Indonesia di 2021. Nah, semua ini tuh menunjukkan bahwa perjalanan panjang menuju sistem keuangan yang lebih adil dan etis. Meskipun masih ada beberapa tantangan, mulai dari literasi, sumber daya manusia, terus produk inovasi. Namun di balik semua itu peluangnya tuh masih jauh lebih besar, terutama dengan dukungan teknologi dan kesadaran masyarakat yang semakin sadar tentang pentingnya transaksi halal. Mungkin kedepannya kalau bank syariah sudah bisa berinovasi dan memperluas layanan digital, terus tetap juga menjaga nilai-nilai dalam Islam di setiap kegiatannya, bukan tidak mungkin ya teman-teman, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Nazwa Salsabila Ahadi dari kelas 3C Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Semoga penjelasan saya tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami secara lebih dalam tentang bagaimana praktik perbankan syariah yang dijalankan di Indonesia. Terus juga serta pentingnya sistem ini dalam membangun ekonomi yang adil dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.